lakukan jika hari ini tiba-tiba ada dana 1 miliar rupiah di rekening Anda? Membeli mobil mewah? Atau liburan keliling dunia? Banyak orang terjebak dalam kesenangan sesaat yang berakhir dengan penyesalan finansial. Saya Listia Ahmad, dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah rezeki nomplok menjadi sebuah imperium ekonomi yang berkelanjutan. Selamat datang di presentasi strategi investasi saya, yaitu bagaimana kita membuat strategi dengan memanfaatkan 1 miliar yang kita dapatkan. Sebagai mahasiswa manajemen, saya percaya bahwa uang 1 miliar bukan hanya nominal, tapi sebuah amanah untuk masa depan. Masalah terbesar dari dana besar adalah windfall profit syndrome, perasaan kaya mendadak yang memicu konsumsi berlebih. Strategi saya sederhana. Kita tidak akan menghabiskan 1 miliar ini, kita akan memperkerjakan mereka. Filosofinya, presentasi dan pertumbuhan, menjaga nilai modal tetap utuh sembari memetik hasilnya setiap bulan. Nah, teman-teman, mari kita lihat alokasi temponya. Saya tidak akan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Saya akan membagi 1 miliar ini ke dalam 3 instrumen sektorial yang tangguh. Yang pertama, 15% untuk emas, 25% untuk tanah, dan porsi terbesar yaitu 60% untuk bisnis properti kos-kosan. Nah, mengapa harus emas? Hal ini dikarenakan emas merupakan salah satu investasi yang aman, yaitu berfungsi sebagai uang yang sesungguhnya yang menjaga daya beli di tengah ketidakpastian geopolitik. Yang kedua, emas memiliki likuiditas yang tinggi, yaitu mudah dikonversi menjadi uang tunai kapan saja, menjadikannya cadangan dana darurat yang paling dapat diandalkan. Yang ketiga, emas dapat dijadikan sebagai lindung nilai, yaitu melindungi nilai real warisan agar tidak tergerus oleh inflasi yang menurunkan nilai mata uang kertas. Yang terakhir, emas dapat dijadikan sebagai efisiensi investasi dengan cara memilih emas batangan atau logam mulia untuk mendapatkan kemurniannya 99,99% dengan selisih harga yang rendah saat dijual kembali. Nah, investasi berikut yaitu tanah sebanyak 25% atau 250 juta. Mengapa harus tanah? Karena tanah memiliki karakteristik kelangkaan, yaitu tanah adalah aset yang jumlahnya terbatas namun permintaannya selalu ada, sehingga nilainya tidak selalu devaluasi. Terus yang kedua, tanah dapat dijadikan sebagai apresiasi nilai yang tinggi karena potensi kenaikan harga yang signifikan seiring perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik di sekitar lokasi. Selanjutnya, tanah dapat dijadikan sebagai aset bersih dan aman, asalkan memiliki prioritas pada legalitas seperti surat hak milik untuk memastikan aset aman dari sengketa hukum di masa depan. Tanah juga dapat menjadi landasan ekspansi. Nah, tanah menjadi modal besar untuk membangun properti di masa depan dengan biaya pengadaan lahan yang sudah terkunci di harga saat ini. Hal ini dikarenakan kos-kosan memiliki arus kas tetap, yaitu mengubah modal statis menjadi pendapatan rutin bulanan yang stabil sebagai sumber pendapatan pasif. Kos-kosan juga memiliki imbal hasil kompetitif, yaitu menargetkan pendapatan bersih yang mampu memberikan hasil atau return lebih tinggi daripada bunga deposito bank. Kos-kosan juga dapat menjadi unit bisnis profesional yang dimana dikelola dengan manajemen penyewa dan pemeliharaan rutin untuk menjaga nilai bangunan tetap prima. Dan kelebihan terakhir yaitu kos-kosan memiliki kemandirian finansial, yaitu menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu membiayai kebutuhan operasional aset lainnya. Inilah integrasi yang sempurna. Emas menjaga daya beli, tanah membangun kekayaan, dan kos-kosan membiayai gaya hidup. Ketiganya membentuk ekosistem yang melindungi. Jika pasar satu sektor goyah, sektor lainnya tetap berdiri tegak. Nah, akhir kalimat, 1 miliar bisa menjadi habis dalam semalam, atau bisa menjadi warisan untuk selamanya. Pilihan ada di tangan kita. Saya Listia Ahmad berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengelola uang, tapi menjadi pembangun masa depan yang kokoh. Nah, di akhir kalimat, 1 miliar bisa menjadi habis dalam semalam,
atau bisa menjadi warisan untuk selamanya. Pilihan ada di tangan kita. Saya, Listia Ahmad, berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengelola uang, tapi menjadi pembangun masa depan yang kokoh. Terima kasih telah menyaksikan dan mari mulai berinvestasi dengan cerdas. I just had to let you know you're